Em, kita di bab 256 itu babu ma yubahu minal ghibah. Ini bab ghibah yang dibolehkan. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ghibah itu ada yang dibolehkan. Dan ini adalah tema yang diangkat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babu ma yubahu minal ghibah. Ini bab yang dibolehkan dari ghibah. I'lam anna al-ghibata tubahu li ghardin sahihin syar'iyyin la yumkinu al-wusul ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbab. Dia katakan ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan untuk tujuan yang benar sesuai dengan syariat Islam yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan ghibah itu. Jadi ada tujuan yang benar, yang baik berdasarkan agama kita, timbangannya agama, timbangannya syariat. Yang kalau tidak pakai ghibah tidak sampai. Ada berapa itu? Ada enam. Oh, ya, sebabnya itu ada enam. Pertama, at-tadhallum. At-tadhallum itu artinya orang yang merasa dizalimi, dia ingin melaporkan kepada pemerintah. Ya, orang yang dizalimi boleh menghibah orang yang menzalimi. Dia datang kepada polisi, dia jelaskan ya kejahatan saudaranya, kejahatan kawannya. Ya, oh ini bagaimana ini ya permainannya nih curang. Kalau dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslunya nggak kerja. Dilaporkan ke MK ada pamannya. Yo hak angket misal. Tapi ini hak angketnya bakalnya itu ya pupus di jalan, ya, masuk angin. Ya, diperkirakannya itu nggak akan ada hak angket. Ya, karena yang ini masuk angin, yang ini ya. Baik, jadi yang merasa dizalimi itu boleh ya melakukan satu upaya untuk mencari keadilan, untuk mencari keadilan. Apalagi rakyat yang dizalimi karena rakyat itu yang berkuasa sebenarnya. Mereka-mereka itu mendapat mandat dari rakyat. Jadi rakyat berhak ya untuk meraih keadilannya. Baik, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ribah dalam rangka untuk em, meminta bantuan, ya, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, ya, untuk menolak maksiat, untuk mengembalikan yang salah pada yang benar. Ya, dia datang misalnya kepada Pak RW. Pak RW itu RT sekian, Pak RT-nya tuh mabok-mabok misalnya. Ya, kita nggak bisa ngomong. Coba Pak RW deh. Ya, misal. Ya, dia boleh mengatakan Pak RT itu kan Pak RW itu kan tetangga saya. Dia ngumpulin anak-anak muda untuk main catur, tapi
Ya bisa sampai pagi, anak nggak sholat. Memang boleh seperti itu. Anak-anak muda bukannya belajar, ya misal itu boleh ya. Atau seorang yang eh, ada bermasalah dengan keluarganya. Bagaimana ya suami saya tidak sholat misalnya. Gimana tuh cara menasehatinya? Bagaimana ya suami saya itu ikut kelompok Habib yang Syiah gitu. Memang ada Habib Syiah, ada. Bagaimana ya? Nih, caranya nih. Ya, boleh itu namanya itu ghibah yang benar. Justru kalau diam salah. Ya. Yang ketiga, ghibah dalam rangka meminta fatwa. Ya, dalam rangka meminta fatwa. Misal, itu ya pejabat itu menikahi ponakan eh, ponakan istrinya sendiri. Gimana? Ya, ini istrinya punya ponakan. Gimana itu boleh apa tidak? Fatwa. Ya. Atau misalnya gimana itu? Ada kita di seberang sana tuh ada satu kelompok itu pengajian ya lumayan ramai, tapi itu bisa ramai seperti itu karena di situ dibikin aturan boleh tukar istri, boleh adik dengan kakaknya, semuanya serba boleh. Ya kumpulan pengajiannya orangnya pakai jubah semua, ya perempuannya pakai cadar semua. Wah, sebagaimana itu? Ya itu namanya minta fatwa ya. Ini yang saya ngomong ini terjadi ini. Ya sekarang mungkin bakalnya akan ramai sekali. Bakalnya akan ramai sekali. Sedang dicari di mana itu ke pengajian itu. Masa, waduh ini berat ya. Itu ajaran Majusi itu. Persis. Ya. Oh. Jadi nanti akan dibagi dibagi dua. Kapan tanpa menyebut nama orang itu cukup untuk menyampaikan maksud, maka tidak usah disebut nama orangnya. Tapi kalau tidak, harus sebut nama orangnya. Ibu-ibu, jangan lupa ya, itu misal ya. Tapi itu namanya tahdir. Misal ya, ini yang Ustadz seperti ini nih, Ustadz nih dia tidak mengerti apa-apa. Baca Quran tidak bisa, tapi seperti mahir sekali ngomong Islam itu, waduh, mahasiswa-mahasiswa ditertawakan, diketawain dia sendiri salah sebenarnya. Ya, Ustadz Gelo, dia katakan, waduh, itu mahasiswa-mahasiswa bahasa Arab. Saya tanya, apa itu Sidratul Muntaha? Mereka mengatakan, ya tempat di atas langit ketujuh. Itu bagaimana ya orang belajar bahasa Arab tidak mengerti. Padahal sidroh itu sudah menjadi bahasa kita. Sidroh itu sadar. Ya, al-muntaha itu tingkat tinggi, jadi kesadaran tingkat tinggi. Jadi sidrotul muntaha itu ada pada kesadaran kamu sendiri. Waduh, kayaknya hebat banget padahal itu tolol ya. Nah, orang bicara urusan agama dengan logika tidak merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia menyalahkan orang-orang yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ya. Jadi karena ini urusannya urusan fatwa, ya maka dia tanya kepada seorang yang bisa berfatwa, bisa ditanyai tentang hukum. Dia menghibah itu boleh, ya.
Ya, apabila tanpa menyebut nama sudah cukup, jangan disebut nama. Ya, ada apa? Oh, ini ada seorang ya, eh, suaminya ya kehilangan pekerjaan, dipecat. Jadi istrinya yang cari nafkah. Nah ini bulan puasa, bagaimana ya? Kasihan, ya kasihan ini anaknya empat. Bagaimana dia bisa buka, bisa sahur? Ya bagaimana tuh hukum suaminya seperti itu tuh tidak berusaha tuh. Ya fatwa dia minta 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 fatwa. Tapi sekaligus sekaligus orang yang diminta fatwa itu akan berpikir bagaimana caranya menolong kan? Ya, baik. Tapi kalau kalau misalnya harus disebut, ya apa itu ini? Soalnya ini ya, soalnya ini kelompok ya, zikirnya joget-joget. Kelompok yang mana? Kelompok X misalnya disebut. Siapa pemimpinnya? Si Fulan. Ya, kenapa? Karena ini harus ditelusuri. Karena ini bukan masalah kecil, masalah besar. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat itu tahdir. Ya, mengingatkan orang-orang Islam dari bahaya orang-orang tertentu. Ya, dengan menasihatinya. Ya, misal kalau dalam seni ilmu hadis itu ada namanya jarh wa ta'dil. Oi, itu kamu tuh ya, misal ya, oh merayakan atau kumpul-kumpul di waktu maghrib membaca Yasin 3 kali. Dengan keyakinan itu ganti catatan amal. Itu hadisnya itu palsu, misalnya. Hadisnya itu palsu. Kenapa? Karena fulan itu orang yang suka memalsukan hadis. Jadi hati-hati dengan hadis yang diriwayatkan oleh si fulan. Menasihati. Itu boleh. Bahkan ya harus itu. Terus misalnya dalam rangka menikahkan seseorang. Ya, kan mesti musyawarah kan? Musyawarah. Bagaimana ya? Ini anak kita ini mau dilamar di bulan. Ya, terus yang satu mengatakan, jangan si fulan orangnya pelit, orangnya wah, disebutkan semuanya. Ya, supaya anak kita tidak masuk dalam perangkap laki-laki yang pelit. Ini kan susah kasihan anaknya. Ya, gitu ya. Jadi bukan untuk mencela itu, tapi untuk supaya uh, anak kita terselamatkan dari orang yang bakalnya muamalahnya nggak bagus. Ya, misal lagi ya, ini ada ya anak kita ini mau di uh, atau um, seperti tadi ya, ini Ustadz sih ya baik sih ya, secara umum baik, tapi ini ada yang aneh deh. Kasih amalan-amalan, kamu harus mengamalkan ini 3 bulan. Ya, dalam dalam mengamalkan zikir ini 3 bulan tidak boleh tersenyum. Begitu tersenyum batal. Sudah 2 bulan setengah lagi zikir itu ada tersenyum.
Ya pasti kan ada saja mendengarkan apa terus tersenyum, batal, diulangi lagi. Itu kan namanya nggak benar tuh, dia bikin aturan sendiri itu. Ya, jadi masa sih jadi orang Islam itu nggak boleh tersenyum, ya? Atau ada ini dia kasih amalan di mana seorang yang mengamalkan ini tidak boleh pegang HP. Cuk, bagaimana dia hubungan dengan keluarganya? Ya, ya, kecuali orang yang tidak punya tanggung jawab. Jadi ini dia katakan biarkan saja anak istrinya, ya nanti Allah yang tangani sementara kamu zikir. Bagaimana? Zikirnya sunnah, tadi nafkahnya wajib. Ya, oh, jadi kita harus katakan hati-hati ya dengan Kiai Fulan nih, orang yang ya akhlaknya baik, tapi dalam urusan agama dia bikin aturan sendiri. Ya, dia orang yang paling jahat untuk urusan agama. Karena banyak menyengsarakan keluarga orang lain. Ini ada yang 11 tahun dia zikir di pesantren dia. Dan misal, harus kasih tahu itu. Ya, ya. Kenapa? Karena itu lebih jahat daripada setan sendiri. Terus ini saya baca ya. Wa minha ay yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajha. Imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan aw mughaffalan wa nahwu dhalik. Ya, orang yang punya kekuasaan ya dikasih mandat tapi dia tidak melaksanakannya dengan baik. Entah karena dia bukan orang yang saleh, entah karena memang dia bukan orang yang tepat untuk menangani itu. Ya, misal seorang Gibran ya yang masih kecil dia, nggak tepat dia untuk memerintah Indonesia. Sangat tidak tepat. Ya, kita tidak tahu orang tuanya ngajarin ngaji apa tidak. Istrinya saja maaf ya dikabarkan Kristen. Terus bagaimana coba? Ya, ya kita menolak sebagai rakyat. Boleh begitu, boleh. Karena apa? Karena itu dalam bahaya negara kita dengan cara seperti itu. Ya meskipun ada mengatakan, ini anak boleh jadi Allah bukakan hatinya. Ya, ya semua juga kalau boleh jadi, boleh jadi. Jadi, uh, yang hal seperti ini, orang yang berpikir cerdas, berpikir waras, mesti ya mengerikan Indonesia dipegang oleh orang yang tidak berilmu. Ya, bagaimana bagaimana seorang Profesor Dr. Mahfuz MD tidak lebih dipercaya daripada Gibran? Bagaimana seorang Muhaimin Iskandar tidak lebih dipercaya daripada Gibran? Yang tidak punya pengalaman kecuali memerintah daerah yang kecil saja dalam waktu yang belum lama gitu. Ya, itu contoh ya. Jadi bagaimana kita kita menuntut menuntut para pemangku eh, jabatan yang bersangkutan dengan hal ini untuk menyelesaikannya. Oh, gimana ya harus ke MK. Waduh, justru MK yang meloloskannya. Jadi ya harus ke. Jadi kalau begitu angket, angket nggak bisa nanti mahkamah jalanan misalnya. Ya itu contoh-contoh ya. Terus yang kelima itu ayyakuna mujahiran bifisqihi au bid'ati. Ya, kalau ada orang yang terang-terangan berbuat fasik, ya eh, berbuat bid'ah, seperti orang yang biasa nenggak kamar, menyebarkan narkoba, ya terus suka melakukan pungutan liar eh, atau mencuri atau misalnya dia jadi gubernur ya. Kayak dulu tuh beberapa tahun yang lalu seorang gubernur
secara bangga mengumumkan kepada dunia bahwa di daerahnya minuman keras itu legal, dilegalkan. Wah, bahkan ini ada tingkatnya, grade 1, grade 2, grade 3. Ini harganya sekian untuk menaikkan apa income per kapita atau apalah seperti itu. Ya, itu ya harus yang seperti ini, ribah terhadap orang seperti itu boleh. Ya, boleh. Ya, ya. Yang keenam adalah untuk mengenalkan. Ya, ya misalnya eh, tunanetra. Ya. Mau cari siapa? Itu mau cari Pak Hasan. Oh ya, Pak Hasan yang mana? Pak Hasan tukang pijit yang tunanetra. Ya, ya, itu mengatakan tunanetranya kan itu sebenarnya sebenarnya riba, tapi itu boleh. Itu bukan 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 sana itu orang yang matanya juling misalnya. Ya sudah terkenalnya seperti itu. Ya, itu boleh ya. Atau misalnya ini ya yang juara MTQ itu namanya Mahfud. Oh, Mahfud. Orang yang orang yang dari daerah ini bukan. Memang ada dua Mahfud. Satu yang dari daerah sana, satu yang dari daerah sini. Tuh. Bedanya yang juara ini ya kakinya buntung satu. Nah, itu ribah yang boleh. Ya, baik itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi di itunya ya, di kitabnya Riyadhus Shalihin. Sebentar ya, yang ke belakang. Ustadznya izin dulu ya Bapak Ibu.
Ini sekarang kita di hadis 1531. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang yang meminta izin atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya minta izin untuk ketemu, ya. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Idzanu lahu." Ya, berikanlah izin untuk dia. Bi'sa akhul ashirati. Ya, bi'sa akhul ashirati. Ini saya nggak ngerti nih. Bi'sa akhul ashirati. Ya. Eh, berikanlah izin kepada dia, ya, seburuk-buruk eh, saudara dalam keluarga. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat buruk sekali. Ihtajja bihi Al-Bukhari fi jawazi ghibati ahli fasadi wa ahli rib. Ya, Imam Bukhari membawakan hadis ini hadis muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Ya, Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Al-Adab. Babu ma yajuzu min ikhtiyabi ahli fasadi war rib. Ini bab dibolehkannya menggibah atau mengumpat orang yang uh, biasa berbuat kerusakan dan keraguan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, kasih, kasih dia masuk. Orang yang sangat buruk sekali, orang yang seburuk-buruk orang dalam pergaulan, ya, dalam perkawanan. Wa anha, dan dari Aisyah qalat, ya ma'atan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'adhunnu fulanan wa fulana, saya tidak mengira fulan dan fulan ya'rifani min dinina syai'an, keduanya mengetahui agama kita sama sekali. Seperti tadi saya katakan, itu Ustadz goblok, ya, Ustadz tolol. Tidak mengerti agama sama sekali. Ya, nggak ngerti agama sekali, bicara agama. Lantang ngomongnya, tapi nggak tahu agama sama sekali. Ya, bagaimana Sidratul Muntaha diterjemahkan sebagai kesadaran paling tinggi. Nah, ya. Nah, untuk apa itu? Ya, untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa orang ini tidak patut diambil ilmunya. Boleh, ya. Wa an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, ia mengatakan, ataitun nabiyya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku mengatakan, inna Aba Jahm wa Muawiyata khotobani. Sesungguhnya Abu Jahm dan Muawiyah eh, meminang saya. Jadi satu orang dipinang dua orang. Faqala Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma Muawiyah itu fasu'lukun lama lalah. Muawiyah itu bokeh. Orang yang bokeh, nggak punya duit, nggak punya harta. Wa amma Abu Jahm fala yadul asa an atiqihi. Ya. Ya. Adapun Abu Jaham itu, maka dia tidak pernah melepaskan tongkat dari dari punggungnya. Maksudnya suka mukul perempuan gitu. Mudah mukul istri. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa
Itu kalau Abu Jaham itu orangnya ya, sering bepergian, ya, sering bepergian. Nanti kamu ditinggal terus. Ya. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim, wa amma Abu Jaham fadarrabun lin nisa. Abu Jaham kalau Abu Jaham itu ya orangnya nggak segan-segan mukul istri itu ya ngomong begitu tuh nasihat Rasul untuk tidak menerima lamaran mereka nggak cocok. Ada juga mengatakan bahwa fala yad'un 'asa an 'atiqihi itu artinya banyak melakukan safar ya. Hadis berikutnya wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah. Dari Zaid bin Arqam yang mengatakan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin asaban nasa fi syiddatun ya dalam satu perjalanan di mana uh, di mana banyak orang-orang yang uh, tertimpa syiddatun, tertimpa kemiskinan ya, diuji dengan kemiskinan. Faqala Abdullah ibnu Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay, ini orang pemimpin munafik, mengatakan, "La tunfiqu ala man 'indi Rasulillah, ala man 'inda Rasulillah, hatta yanfaddu." Ya. Jangan sedekah kepada orang yang pro Rasulullah, ya, supaya mereka bubar. Wa qala dan dia mengatakan, "La in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adab." Sungguh jika kita sudah sampai ke Madinah, sudah pulang ke Madinah, pasti orang yang lebih mulia akan mengusir orang yang lebih hina. Ya, maksudnya kita orang yang mulia, orang-orang munafik nih akan mengusir Muhammad dan orang-orang Islam di Madinah. Ah. itu kata Zaid bin Arqam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidzalik. Lalu saya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya sampaikan kasus ini. Ya, omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Ya, faarsala ila Abdullah bin Ubay. Ya, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam utus seorang kepada Abdullah bin Ubay. Ya, fajtahada yaminahu, ma faala. Ya, jadi di jadi uh, Zaid Abdullah bin Ubay bin Salul itu sungguh-sungguh dia bersumpah, sumpah demi Allah, saya tidak mengatakan itu, sumpah, sumpah. Lalu orang-orangnya Abdullah bin Ubay mengatakan, kadzaba Zaidun Rasulullah. Zaid ini berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa fi nafsi mimma qaluhu syiddatun. Jadi apa namanya? Hati saya ini berat sekali mendengarkan apa yang mereka katakan itu. Ya, sedih. Ya, ada juga marah. Hatta anzalallahu taala tasdiqi. Ya, sampai akhirnya Allah menurunkan surat untuk membenarkan saya. Surah apa itu? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Surah Al-Munafiqun ya. Nah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam panggil mereka ya liyastaghfir lahum
ya supaya Rasul memohonkan ampun untuk mereka. Nah, falawwaw ru'usahum. Ya, mereka uh, memalingkan kepala mereka. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jam. Ya, ini ya, ini ada yang perlu diterangkan secara mendalam ya, terutama tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Insya Allah hari Selasa yang akan datang. Silakan. Masih ada 15 menit untuk ngobrol. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Pak Parminta mau bertanya kah? Hmm. Jadi Ustadz Bani ngisi hari Rabu kapan mulai Ibu Nini? Selama Ramadan aja dah. Oh, Ramadan. Iya. Terus Ustadz Khalili ngisi hari apa? Nah itu belum tahu. Kalau Ustadz Syujai bilangnya kalau Sabtu Ahad beliau tidak bisa. Ya, Jadi ya, kalau ya. selain hari itu bisa katanya gitu. Ah, Jadi nunggu info dari Bu Nini dah katanya. ya. Boleh Kapan? kalau misalnya ambil hari Senin, Hmm. ya, atau hari Selasanya, Atau sore, hari sore Kamisnya. saat kalau Boleh mereka juga nggak kalau bisa pagi, sore, sore kan oh ada ya. sore sore akan diadakan juga. Sore mah ada lah. Oh, Menjelang buka itu daripada nunggu nggak keruanan ngapain-ngapain. Mendingan ngaji kita. Ya nggak, Bapak Ibu? Iya, kalau Bu Nini iya, kalau kita banyak orang. Kalau rumah Bu Arni emang banyak orang terus. Lagi sama Pak Ustadz. Bapak Ustadz itu anak-anak yang dari pondok pada ngumpul. Tapi itu kan menjelang menjelang Lebaran. Tahu Jijah pulang ya? Boleh pulang ya, Ustaz? Jijah. Azizah, ya bentar lagi Yang diizin. Guntur pulang tanggal 1 Hmm, Tanggal tiga. 1 Maret ya. Iya pulang 1 Maret. Eh, tanggal 1 tanggal Maret. 1 apa? 1 Maret apa 1 April? 1 Maret. Kalau yang kelas berapa? Berarti Kelas sampai Lebaran, sebulan lebih dong. kan 50 hari memang kalau libur. Oh, hampir 2 bulan ya. 50 hari ya. Hampir 2 bulan. Sama. Pak Solihin. 1 Ramadan 1 Maret, Bu. 1 Maret besok lagi, sebentar lagi. Iya, iya pulangnya kan 10 hari sebelum Ramadan. Pak Yang 10 Solihin. harinya ya. Iya, udah begitu. Ustaz, Bu Nini izin tanya Ya, Bu Nini. Ya, silakan, Pak Fahri. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, untuk menyampaikan keburukan seseorang itu, apakah kita harus atau terkena langsung dari kenyataan bahwa keburukan orang itu kita terima, ataukah kita bisa menyampaikannya karena itu berita dari orang lain? Jadi saya mengalami langsung nih si A, sifatnya gini, sehingga saya bisa mengomentari si A. Tapi Ya, beda kalau si B itu saya dapat informasi kejelekannya dari si C, si D gitu Ustaz. Nah, penyampaian dalam hal untuk memberikan nasihat dan apakah harus langsung atau harus melalui apa boleh juga melalui orang lain Ustaz. Terima kasih Ustaz. ya kalau kalau langsung tahu sendiri kan yakin. Ya, Kalau melalui orang ini orangnya bisa dipercaya apa tidak gitu, Pak. ya, 2 ditambah 4 jadi 6. ya. Kalau bisa dipercaya ya itu
bisa dipercaya, orang yang tidak akan dusta. Itu kan informasi Hmm. penting itu. Hmm. Hmm. Ya, apalagi berkenaan dengan misalnya amanah, ya dikasih amanah pasti dia nggak benar. Hmm. Ya, jadi nggak perlu langsung Ustaz ya, tapi seperti itu bisa melalui orang lain juga Ustaz ya. Ya, 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 ya. Ya, baik, baik. Terima kasih Ustaz. masa. Kalau Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Ini apa namanya kalau misalnya kan kita ada masalah sama orang nggak putus-putus gitu. Belum ini juga, tapi kan kita nggak dapat berita gitu. Nah, disampaikan sama anak, dia sekarang begini begini gini begitu gitu 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 gitu. Emang sih jarang nyebut nama gitu. Tapi itu nggak apa-apa tuh Ustaz. Ya, Nah, apabila ada maksudnya apa? iya misal kan Harus saya ada tujuan kepada siapa bicaranya, tujuannya apa. Jadi Ibu Yuli itu misalnya ngomong ABCD ya, yang hmm, itu riba. Harus hmm. ada tujuannya apa coba mengribah orang tuh. Ya, Bukan. misalnya saya tujuannya agar dia itu berhati-hati jangan sampai bermuamalah sama dia. Nanti Iya, ketipu misalnya. iya. Boleh, boleh. Boleh. Nah, begini Ustadz, ini saya kan ada urusan gitu di pengadilan sama Hmm. orang gitu. Nah, yang itu saya sarahin sama anak saya gitu. Nah, jadi nanti kalau ada apa-apa gitu dia nyampaikan sama saya, nih ma begini gini begini sekarang begini gini gini gitu. Itu gibah apa enggak gitu. Ya enggak dong, menyampaikan informasi supaya tahu masalah karena kan urusan pengadilan kan. Ya, Hmm, nggak apa-apa ya Ustadz. Ya Kita itu jangan ribah aman. yang boleh. Jadi Hmm, yang seperti itu jangan dirahasiakan karena berkenaan dengan keluarga kan. ya. Oh, iya. Ya, makasih Ustadz. Ya, Tahu. sama. Biasa kalau di rumah itu ya istri lapor kepada suami gini 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 lapor anaknya, Hmm, ya kan? ya. Apa tujuannya itu? Ya tujuannya supaya suaminya itu melakukan satu tindakan kan, ya Ada. supaya anaknya tidak berbahaya, Hmm, misalnya. hmm, Boleh. hmm. Baik, silakan ada lagi. Jadi sudah jelas ya ada 6 tuh ribah yang dibolehkan menurut Imam Nawawi ya. Sudah dijelaskan itu sebab-sebabnya dan kita sudah mulai di hadisnya. Di hadisnya sampai hadis 1534. Ya, insya Allah hadis nomor 1534 itu kita akan bahas ya hari Selasa depan. 15.34. Ya, Ustaz. Syukran. Bapak Ibu silakan. Masih ada pertanyaan? Kah? 3 menit lagi. Di YouTube ada 13 Assalamualaikum. orang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Yo, ada satu peristiwa, apakah bisa dibenarkan oleh Islam? Mereka punya istri 2, Hmm. poligami dia. Lalu yang muda ini selalu menyampaikan informasi kepada kepada suaminya, mengatakan bahwa kakak saya itu selalu meninggalkan sholat
jadi fitnah Ustadz. Oh iya, Biasakan yang itu hak. fitnah yang dikembangkan. Lalu bertengkarlah itu. Ah, Suaminya menanyakan sama istrinya, Oh, itu hal-hal yang seperti ini dibenarkan nggak, Ustaz? ya jelas kalau fitnah mah. Ya. Kalau fitnah mah haram hukumnya. Tuh. Tapi kalau kenyataan suka Iya, meninggalkan sholat, itu iya, namanya dia sayang pada kakaknya kan? iya, Ya, supaya dinasehati sama suaminya gitu gak? Ya, iya, tapi kalau fitnah mah wah, iya. ya, Kalau fitnah sudah ya jelas beda nggak antara boleh. nggak boleh. Ya, Jelas beda antara fitnah dengan ribah yang dibolehkan. syukran Ustaz. yang Jannah Firdaus. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ya Bu. Bapak. Amin. Amin. Ya Masya Allah Rob. bentar lagi nih Ramadan. Amin ya rabbal Bulan alamin. Ramadan, Amin. taklim lebih semangat. Ya harus Ya, lebih semangat. insya Allah. Semoga Allah Itikaf lagi nggak Pak Ustaz? dembir pahala. Gimana Itikaf Bu? lagi. Itikaf Itikaf lagi lagi katanya. ya. Iya Moga-moga gimana? melebur semua dosa kita dan membebaskan kita dari nerakanya. Amin. Saya sih pengennya etikafnya di Masjidil Haram ya Bu. Ya, asyik. Mantap, mantap Ustaz. Dan saya tanya sama istri saya, ini APV mobil APV saya bisa dijual harga sampai harga 75 nggak, ketawa. Dia bilang paling harga 20 30 gitu. Ah, Murah banget. ya udah oyak mobil. Ya, moga-moga kita doakan kalau tidak dapat Ramadan ini, moga-moga disampaikan Ramadan besok ini di Amin, amin. Masya Allah. Lah. Masya Allah, nggak tahu rindu banget. Ih, Masya. Dan Dulu waktu belum haji, kapan lihat video orang tua itu nggak terasa air mata jatuh. mengalir. Ya, berasa. Ya, saking rindunya. Berasa kita yang tawaf, Ustaz. Ya Allah, Rabbi. Apakah itu yang disebut cinta ya? Ya Allah. Rindu. Aku lagi ngeliat itu, Masya Allah, orang tawaf dan duduk memandang. Ya. Memandang Ka'bah, mengingat Allah. Baik, cukupkah? Cukupkah? Cukup ya Bapak Ibu? Cukup. Ya. Baik, cukup ya. Saya terima kasih banyak Jazakallahu khairan katsira dan Bapak Ibu Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya di kajian pagi ini. Insya Allah catatan yang bisa kita amalkan itu nanti merupakan amal jariah kita dan pahala yang dan kita akan lanjutkan pekan depan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa bergabung kembali di kajian virtual ini dan kita sudahkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz.